Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktunya. Begini Bapak, jadi kami mendapatkan tugas dari program Guru Penggerak ini untuk wawancara Bapak Kepala Sekolah yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral serta langkah yang diambil ketika mengambil keputusan. Seperti itu Bapak. Jadi mohon izin saya melakukan wawancara sebentar saja, tidak mengganggu Bapak. Enggak. Terima kasih atas waktunya. Oke, Bapak mohon izin pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Ghafur mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Misalnya Bapak, kalau ada siswa itu melakukan dua hal yang dianggap benar, ya. Misalnya ketika dia menyukai pelajaran matematika, nilainya itu bagus, kemudian dia sangat baik di mata guru-guru, ternyata dia itu tiba-tiba saja sering terlambat dengan alasan mengantar orang tuanya ke pasar karena memang tidak ada yang mengantar dan tidak ada dana untuk, mohon maaf, ngecek misalnya. Bagaimana Bapak? Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Guna. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, ini memang perlu. Karena apa? Kita mengidentifikasi kasus ini merupakan sesuatu hal yang diharapkan dalam arti untuk perubahan yang lebih baik di sekolah ini, termasuk hubungannya dengan siswa kita. Jadi paling enggak kita harus bisa mengidentifikasi kebiasaan dari siswa-siswa tersebut. Ya, karena apa? Kalau kita sudah mengetahui dari kebiasaan siswa tersebut, mungkin kita bisa lebih dalam lagi untuk mengidentifikasi yang berhubungan dengan itu yang pertama ini. Yang kedua, hubungannya bagaimana suatu keputusan ya dari sekolah ini, misalkan anak ini baik di bidang pembelajaran yang lainnya tapi sering terlambat ya, ini yang perlu diperhatikan juga bagaimana untuk menangani ini. Karena apa? Karena kita harus mengetahui sebabnya apa dia terlambat itu. Tadi dicontohkan oleh ibunya bahwa disebabkan oleh mengantar ibunya ke pasar atau yang lainnya. Berarti harus kita berikan sesuatu hal yang lebih baik dari anak itu. Apa contohnya? Yaitu memberikan sesuatu dalam arti bagaimana caranya untuk pergi ke sekolahan ini tidak terlambat lagi. Misalkan contoh, lebih pagi lagi untuk mengantarkan ibunya ke pasar, dan sekaligus nanti anak ini jelas tidak akan terlambat untuk masuk sekolah. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada pendampingan khusus gitu ya Pak ya? Bisa karena itu. Kita sayang dengan anak didik kita, jadi kita arahkan agar tidak terlambat dan agar tidak menurunkan prestasi-prestasinya. Iya. Luar biasa sekali Pak Ghafur. Baik, pertanyaan kedua. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, terima kasih. Yang pertama, kita harus untuk memutuskan ini ya, mengambil keputusan di sekolah ini, kita harus jelas untuk koordinasi juga untuk memutuskan ini. Karena apa? Kasus ini istilahnya harus dipecahkan karena sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mana yang lebih diutamakan? Berarti mana yang mengandung lebih nilai-nilai tersebut. Misalkan 1-2 permasalahan sama-sama mengandung nilai kebijakan, tapi mana yang lebih harus didahulukan? Berarti kita harus memilih yang lebih, itu yang harus didahulukan untuk masalah ini. Karena apa? Ini ya juga
istilahnya pengaruh terhadap anak didik kita. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, berarti seperti melihat prioritas Pak ya, prioritas yang mana walaupun sama-sama benar tapi yang lebih tinggi itu prioritasnya kan pasti ada. Iya. Luar biasa sekali Bapak. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan itu? Salah satu langkah-langkah yang kita ambil ya di sekolah ini, itu banyak peran yang perlu diajak koordinasi gitu ya. Misalkan wali kelas, ya guru-guru, wali kelas, terus bisa hubungannya dengan wakil kesiswaan. Setelah itu mungkin hubungannya dengan kepala sekolah, ini perlu koordinasi. Tidak semerta-merta saya sebagai kepala sekolah langsung memutuskan, itu enggak. Berarti kita harus koordinasi dari mulai bawah, dari guru yang biasanya ngajar di situ, perlu kita sampaikan, perlu kita tanyakan bagaimana keadaannya atau apa yang bisa dilakukan oleh anak itu. Setelah itu dari wali kelasnya, setelah itu ada dukungan dari wakil kesiswaan, dan sekaligus nanti harus tahu kepala sekolahnya untuk mengambil keputusan mana yang terbaik. Nah, gitu. Baik, luar biasa sekali. Jadi poin utamanya itu memang harus koordinasi Bapak Nggih. Iya. Sangat menambah ilmu juga buat saya karena koordinasi itu memang perlu untuk mengambil keputusan yang tepat dilihat dari berbagai sudut pandang. Luar biasa. Yang terakhir Bapak ya, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang saya contohkan tadi, kasusnya Bapak misalnya. Terima kasih. Hal yang efektif, yang dianggap efektif itu istilahnya kalau ada kasus dilema etika, nah ini jelasnya kita harus memberikan motivasi kepada anak, tidak sekaligus memberikan suatu hukuman yang nantinya anak ini menjadi minder atau istilahnya kurang percaya diri. Maka dari itu menurut saya yang paling efektif adalah anak diberikan motivasi untuk ada perubahan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Pak Gofur. Sebelumnya saya juga mohon maaf, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dengan ilmu-ilmu yang luar biasa yang bisa saya dapatkan. Terima kasih Pak Nggih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sebelumnya mohon izin nggih. Ini kan dapat tugas memang dari guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nggih, monggo. Jadi saya minta waktunya sebentar, tidak mengganggu nggih. Monggo, silakan. Nggih. Terkait ini wawancara terkait dilema etika dan rujukan moral, ada beberapa pertanyaan. Nggih, monggo. Baik, langsung saja. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang pernah saya alami ya, karena tadi itu untuk terkait hal apa yang efektif dilakukan untuk pengambilan keputusan. Dari sisi teknis tadi itu saya menggunakan sistem musyawarah bersama tim, ada wakasek, kaur kurikulum, kaur kesiswaan, dan staf kependidikan yang menjadikan sesuai struktur organisasi lembaga. Kemudian dari sisi strukturnya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Pada langkah yang kedua dari sisi yuridis itu yang menjadi hal paling efektif. Nah, tantangannya adalah karena dari sisi teknis ini saya menggunakan cara musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan, melibatkan tim, tentunya tidak 1-2 orang kan, banyak orang.
dari masing-masing orang ini nanti tentunya memiliki pemahaman, memiliki interpretasi, memiliki wawasan yang berbeda antar satu orang dengan orang yang lain dalam melihat sebuah kasus. Oleh karena itu tantangannya bagaimana membuat perbedaan itu menjadi satu suara kunci untuk bisa diambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Jadi menyatukan suaranya agar bisa diterima, tidak eyel-eyelan gitu. Tidak satu pihak Ya, gitu tapi tentunya di situ masih ada perdebatan, namanya musyawarah ya, untuk mengambil keputusan. Ini punya ide yang seperti apa, yang ini idenya bagaimana, yang itu pemahamannya bagaimana, yang ini interpretasinya berbeda. Itu kita satukan sesuai dengan prinsip 9 langkah pengambilan keputusan. Sangat luar biasa sekali ya. Pada intinya dari 9 langkah itu kemarin saya juga belajar, memang terkadang saya sendiri masih bingung, tapi saya dapat pandangan ternyata dari 9 langkah itu yang paling utama juga harus berkoordinasi dengan anggota agar tidak terjadi salah paham dan diambil solusi ya. Iya, agar tidak menjadi keputusan sepihak, sehingga yang dasarnya kalau sepihak itu biasanya itu like dan dislike. Nah, agar menghindari itu. Baik. Berikutnya Ibu apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika? Nah, yang dimaksud itu apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki tahapan jadwal untuk penyelesaian, prosedur atau seperti apa Ibu? Ya, dilihat dulu kasusnya dari sisi urgensi ya. Kalau kasusnya ini merupakan kasus yang bersifat rutin yang bisa kita bahas secara umum bersama dalam musyawarah rapat, kami ada agenda rapat itu berkala. Jadi ada yang rapat 2 mingguan, itu rapat staf inti antara kepala sekolah dengan wakasek dan tim inti, misalkan kaur kurikulum, kaur kesiswaan. Dan ada yang 1 bulanan itu melibatkan staf di sini ya, tim inti tadi dengan staf kependidikan, jadi tidak hanya dari guru. Nah, kemudian ada 1 bulanan lagi semuanya secara umum dengan seluruh guru. Jadi tidak hanya inti saja, tidak hanya staf kependidikan, tapi dengan seluruh guru dan karyawan. Itu dilaksanakan secara 1 bulan. Itu untuk kasus-kasus yang memang bersifat rutin dan memang bisa dihandle dalam rentang waktu yang begitu 1 bulan atau 2 minggu. Tapi kalau ini tadi itu kasusnya itu sifatnya urgent yang harus diambil keputusannya hari itu juga atau mungkin secepatnya, maka itu biasanya saya melibatkan wakasek saya. Jadi hanya bersama wakasek dan tim inti saja itu kami melaksanakan rapat tertutup yang untuk pengambilan keputusan yang memang bersifat urgent tadi. Gitu. Baik, luar biasa Bu ya. Berarti dipandang dari mana kasus itu berat atau ya urgensinya ya, urgensinya. dibutuhkan penyelesaian atau keputusan yang cepat atau keputusannya ini bisa dipending itu dari kasusnya itu bisa kita prediksi. Oke, siap. Terima kasih Bu. Berikutnya kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mampu mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil sebuah keputusan dari dilema etika Bu? Kadang kan kalau benar lawan salah itu kan mudah ya Bu ya. Kalau benar lawan benar ini kadang kan sering bimbang juga. Bagaimana? Betul. Nah, cara yang saya gunakan ya tadi dengan menggunakan musyawarah mufakat bersama tim melalui rapat, karena di situ ada banyak masukan, saran dari seluruh tim untuk bisa menjawab kasus yang sedang kita selesaikan. Kemudian yang sangat membantu sekali yaitu adanya runtutan dari 9 prinsip pengambilan langkah keputusan itu, sehingga itu cukup memudahkan kami untuk mengambil sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya diterima oleh semua pihak yang berkepentingan tadi.
luar biasa sekali. Pada intinya Faktornya tidak lepas tidak dari sendiri. musyawarah dan langkah-langkah yang karena tepat. karena dalam sebuah lembaga itu kan tidak jalan sendiri, Iya. tapi ini sebuah ekosistem yang memang harus terbentuk secara solid Iya. dari dalam. Kalau nanti dari dalamnya saja itu tidak solid, keputusan yang diambil oleh pimpinan, kemudian pimpinan tidak ada masalah, kolaps nanti di Iya. dalamnya begitu. Dia luar biasa sekali memang jenengan ini. Pertanyaan terakhir nggih, Bu, nggih. Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, nah, pembelajaran apa yang dapat Bu Aris petik dari pengalaman ketika membuat keputusan-keputusan dari dilema etika itu? Pelajaran berharganya ini yang pertama. Ketika kita mengambil sebuah keputusan itu atas dasar sepihak, tidak melaksanakan 9 langkah, ya misalkan melaksanakan 9 langkah pengambilan keputusan, tapi dilaksanakan secara sendiri sepihak, itu ada unsur like dan dislike itu masih ada, sehingga kadang keputusan yang kita ambil itu kurang bisa diterima, katakan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi yuridis ya, tapi diterima oleh semua pihaknya ini yang kadang sulit untuk bisa win-win solution yang bisa melegakan pihak-pihak terkait ini. Tapi ketika kita melibatkan tim musyawarah, kemudian di situ unsur 9 pengambilan keputusan ini kita laksanakan, masing-masing orang memiliki masukan dan saran yang kita dengar, kemudian kita merujuk dengan keputusan yang solid, ini tentu akan kuat hasil keputusan kita yang bisa kita ambil menjadi sebuah kebijakan yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan yang pertama, yang kedua diterima oleh seluruh pihak. Karena ketika kita mengambil sebuah kebijakan yang semua pihak ini tidak bisa diterima, kita ini bersinggungan dengan banyak faktor. Ada wali murid, ada komite, ada dinas, ada LSM. Nah ini kalau tidak solid di dalam, pimpinan tidak ada, kemudian ada masalah yang terdampak dari keputusan itu akan menjadikan ekosistem atau sistem yang ada di dalamnya ini menjadi tidak seimbang. Maka jadi kacau, Bu, ya, kalau memang tidak ada musyawarah dan langkah-langkah yang tepat. Nah ini jadi saya punya banyak juga setelah mendengarkan jenengan itu banyak manfaat dan masih kekurangan ketika kadang saya kan sepihak juga, apalagi kalau berhubungan dengan siswa itu kan kadang siswanya tidak minat, tapi niatnya menunjukkan kalau ini loh Bu, saya minatnya di sini, tapi gurunya ya itu. Jadi biasanya bisa melibatkan kalau dari sisi guru ya, misalkan guru mapel bisa bekerja sama dengan wali kelasnya, bisa mengajak guru BK-nya, bisa mengajak kesiswaannya, bisa mengajak kurikulumnya. Kalau memang sangat darurat, baru bisa mengajak kepala sekolah untuk sharing, untuk mengambil sebuah keputusan yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan baik, semuanya bisa terima. Baik, terima kasih Bu Aris atas waktunya dan wawancaranya. Mudah-mudahan tidak salah dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman dan bermanfaat. Pasti semoga selalu menjadi pemimpin, jenengan itu memimpin panutan buat saya, apalagi ketika jadi PP ini ya Allah. Sangat mengayomi anaknya luar biasa, merasa tenang. Jadi ya mudah-mudahan lulus semuanya, lulus dengan baik, nilai terbaik, dan tidak hanya sekedar lulus, bisa diaktualisasikan apa yang sudah panjenengan pelajari, utamanya untuk siswa, karena sesungguhnya kita adalah pemimpin pembelajaran. Nanti ketika Bu Bunga menjadi sosok pemimpin atau kepala sekolah misalkan, maka Bu Bunga bisa lebih bijak dalam memandang sebuah konsep, sebuah kasus, sebuah dilema, sebuah bujukan, dan juga bisa lebih
apa ya ke siswanya, lebih aware apa yang terbaik untuk siswanya. Terima kasih Bu G, Sama-sama. mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.